Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan pembelajaran seperti biasanya dengan nyaman ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini ya kita tahu bahwa sekarang ini adalah masa-masa pandemi ya. Ya, akan tetapi hal tersebut tidak boleh melunturkan semangat kita dalam belajar. Kita harus tetap semangat dalam belajar untuk bekal kita di masa depan nanti. Baik, langsung saja kita mulai materi pada hari ini yaitu tentang sketsa grafik fungsi kuadrat. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan peserta didik itu mampu membuat sketsa grafik fungsi kuadrat dengan benar. Sebelum memasuki ke materi, mari kita amati permasalahan berikut ini. Dari grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 3x ditambah 2, maka selesaikan beberapa permasalahan berikut ini. Ya, yang pertama, periksalah apakah bentuk parabola grafik fungsi di atas itu terbuka ke atas atau ke bawah, ya, yaitu dengan melihat nilai koefisien x kuadrat. Kemudian yang kedua, tentukan perpotongan grafik terhadap sumbu x, yaitu koordinat titik potongnya adalah x1, 0 yang memenuhi persamaan fx1 sama dengan 0. Ini caranya buat temukan akar-akarnya dengan membuat persamaan x kuadrat min 3x ditambah 2 sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentukan perpotongan grafik terhadap sumbu y, yaitu koordinat titik potongnya adalah 0,y1. Dengan y1 didapatkan berdasarkan persamaan y1 sama dengan f0. Kemudian yang keempat, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum grafik fungsi di atas. Yang terakhir, dari informasi yang didapatkan, sketsalah grafik fungsi kuadrat di atas pada bidang koordinatnya. Ini silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu dan nanti dikumpulkan seperti biasa di link yang sudah Bapak sediakan. Kemudian selanjutnya, ini bagian ayo kita berbagi. Nah, diskusikan dengan temanmu bagaimana bentuk grafik fx sama dengan akar x dan fx sama dengan negatif akar x. Kemudian bandingkan grafiknya dengan grafik persamaan kuadrat. Apa yang bisa kamu dapat dari analisis ini? Ya. Silahkan ini kalian kerjakan dengan teman kalian dan kumpulkan di tempat link yang disediakan juga. Ya. Memasuki ke materi ya, sketsa grafik fungsi kuadrat. Dalam mensketsakan grafik fungsi kuadrat itu terdapat 5 langkah. Ya, yang pertama, menentukan bentuk parabola itu terbuka ke atas atau ke bawah. Kemudian yang kedua, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu x, yaitu koordinat titik potongnya adalah x1, 0 yang memenuhi persamaan fx1 sama dengan 0. Ini artinya adalah kita temukan akar-akarnya dari persamaan kuadrat. Kemudian menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu y, yaitu koordinat titik potongnya adalah 0,y1. Dengan y1 itu didapatkan berdasarkan persamaan y1 sama dengan f0. Jadi di sini maksudnya, misalkan ada persamaan fungsi kuadrat, itu nilai x-nya silahkan disubstitusi dengan nilai x sama dengan 0. Dan yang keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi kuadrat, seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya kemarin. Kemudian sketsakan grafik fungsi kuadrat itu berdasarkan langkah 1, 2, 3, dan 4. Untuk lebih pahamnya, mari kita bahas masing-masing langkah ya. Yang pertama ini langkah 1, menentukan bentuk parabola terbuka ke atas atau ke bawah. Silahkan perhatikan gambar grafik fungsi berikut. Jadi gambar A itu, gambar yang pertama itu adalah gambar dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat, dan grafik yang kedua adalah fx sama dengan negatif x kuadrat. Nah, dari kedua gambar ini dapat disimpulkan bahwa ketika koefisien x kuadrat itu bernilai positif, maka parabolanya terbuka ke atas. Sedangkan untuk nilai fx itu, untuk koefisien x kuadrat itu bernilai negatif, maka bentuk parabola terbuka ke bawah. Ya. Jadi kesimpulan seperti ini, ketika nilai A lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas, dan ketika A kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Selanjutnya, langkah yang kedua, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X, yaitu koordinat titik potongnya adalah x1, 0,
yang memenuhi persamaan fx1 sama dengan 0 ya. Jadi pada langkah ini kita harus memastikan apakah persamaan tersebut dapat diselesaikan atau tidak, yaitu dengan melihat nilai diskriminan. Jadi nilai diskriminannya ketika nilai diskriminan lebih dari 0 itu maka fungsi tersebut memotong sumbu x di 2 titik. Ketika nilai diskriminan sama dengan 0, maka memotong sumbu x di 1 titik. Dan ketika diskriminan kurang dari 0, maka fungsi tersebut tidak memotong sumbu x. Jadi artinya bisa mengambang di atas sumbu x atau di bawah sumbu x. Selanjutnya, langkah yang ketiga, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y, yaitu koordinat titik potongnya 0, Y1 dengan Y1 didapatkan berdasarkan persamaan Y1 sama dengan F0. Jadi pada langkah ini kita tinggal mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 itu pada fungsi yang diketahui. Sehingga nanti akan didapatkan nilai titik potong dengan sumbu Y itu 0, Y1. Nah, Y1-nya didapatkan dari ini tadi, substitusi nilai X sama dengan 0 terhadap fungsi yang diketahui. Kemudian langkah yang keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi. Nah, seperti yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya, untuk menentukan sumbu simetri dari fungsi kuadrat itu rumusnya yaitu XB sama dengan negatif B per 2A. Kemudian untuk nilai optimum itu YB sama dengan negatif D per 4A. Dengan D itu diskriminan tadi sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, kemudian setelah ketemu nilai sumbu simetri dan nilai optimumnya, bisa dibentuk nilai titik atau koordinat titik puncaknya itu seperti berikut, XB, YB, seperti ini. Ya, lanjut ke langkah yang kelima. Langkah yang kelima itu mensketsakan grafik fungsi kuadrat berdasarkan langkah 1, 2, 3, dan 4. Jadi pada langkah ini harus dilakukan adalah meletakkan titik-titik koordinat yang sudah didapatkan sebelumnya pada langkah 2, 3, dan 4. Kemudian setelah diletakkan titik-titiknya, bisa dihubungkan titik-titik tersebut dengan kurva yang membentuk parabola. Ya, diingat-ingat bahwa grafik fungsi kuadrat itu kurvanya membentuk parabola. Dan nilai X itu tidak terbatas. Jadi nanti bentuk parabolanya akan terus naik ataupun terus turun. Seperti yang dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, akan tetapi ketika pada langkah 2, 3, dan 4 itu belum mendapatkan minimal 3 titik, maka ia harus menemukan titik dengan substitusi nilai X yang lainnya pada fungsi fx. Ya, jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, ketika pada langkah memotong sumbu X, nah itu ketika didapatkan nilai diskriminan itu kurang dari 0, maka fungsi kuadrat tersebut tidak memotong sumbu X, sehingga tidak didapatkan nilai titik pada sumbu X. Nah, karena itu kalian harus menemukan titik yang lainnya, minimal terdapat 3 titik yang harus kita letakkan pada bidang koordinat tersebut. Nah, jadi caranya gimana? Kita tinggal cari untuk nilai X sama dengan 1 atau X sama dengan 2 atau yang lainnya. Dan substitusikan ke fungsi X-nya ya. Ya, untuk lebih pahamnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, sketsakanlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 3. Caranya gimana? Ya, seperti yang dijelaskan, kita harus mengetahui dulu nilai A di sini sama dengan 1, kemudian B sama dengan negatif 4, dan C itu sama dengan 3. Setelah itu lanjut ke langkah yang pertama. Nah, langkah yang pertama, karena nilai A itu lebih dari 0, ya 1 lebih dari 0, maka bentuk parabola terbuka ke atas. Ya, ini langkah pertama, menentukan bentuk parabola terbuka ke atas. Kemudian langkah yang kedua, titik memotong sumbu X. Titik potong sumbu X, ya maksud saya. Nah, ini yang pertama harus kita cari, yaitu kita harus menemukan diskriminannya terlebih dahulu ya. Rumus diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC. Kemudian ini B-nya disubstitusi nilai negatif 4, dikurangi 4 dikali 1 dikalikan dengan 3. Ya, sama dengan 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Ya. Kemudian, nah ini, karena nilai D itu 4 lebih dari 0, maka parabola tersebut akan memotong 2 titik di sumbu X. Nah, cara menemukan ini gimana? Cara menemukan titik potongnya? Ya, kita tinggal mencari persamaannya. Kita cari akar-akarnya, bisa menggunakan pemfaktoran ataupun rumus kuadrat sempurna atau
atau bisa menggunakan rumus kuadratik ya. Nah, ini karena bisa difaktorkan, kita bisa cari menggunakan pemfaktoran. Didapatkan nilai X negatif 1 kalikan X min 3 sama dengan 0. Kita buat sama dengan 0 sehingga didapatkan nilai X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Oleh karena itu, maka titik potong pada sumbu X itu berada di 1,0 dan 3,0. Ya, ini jadi titik potongnya itu ada 2 titik. Lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita menentukan titik potong sumbu Y terhadap sumbu Y. Caranya bagaimana? Kita substitusikan nilai X sama dengan 0 kepada fungsi yang diketahui, ya ini F0 sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0 ditambah 3, sehingga F0 sama dengan 3. Maka titik potong sumbu Y terhadap sumbu Y itu yaitu 0,3. Ya, seperti ini. Lanjut ke langkah yang 4. Menemukan sumbu simetri dan nilai optimum. Ya, sumbu simetri adalah rumusnya min B per 2A. Tinggal kita substitusikan nilai B-nya 4, min 4 dibagi 2. 2 kali 1 ya sama dengan 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian untuk nilai optimum, rumusnya min D per 4A. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di sini nilai D-nya itu adalah 4. Maka tinggal kita substitusikan negatif 4 per 4 kali 1, 4, ya sama dengan YP-nya sama dengan negatif 1. Nah, karena itu sehingga didapatkan titik puncaknya itu XP, YP sama dengan 2, negatif 1. Ya. Langkah yang terakhir, langkah yang kelima, sketsakan grafik fungsi kuadrat. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa tadi didapatkan nilai titik-titiknya. Nah, yang pertama tadi ada 1,0 dan 3,0. Ini kita letakkan di titik pada bidang koordinat kartesius ya. Kemudian yang kedua tadi titik potong sumbu Y 0,3. Nah, yang keempat itu tadi ada titik puncaknya ya, titik puncaknya ada di nilai 2,-1 di sini ya. Nah, setelah ini tinggal dihubungkan dengan kurva yang membentuk parabola sehingga jadinya seperti ini. Jadi seperti inilah sketsa dari grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 3 ya. Jadi seperti itu yang bisa Bapak jelaskan pada pertemuan hari ini. Selamat belajar. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.